my name is Oki and welcome back to my channel. 안녕하세요, 저는 Oki입니다. Di video kali ini aku bakalan bahas 9 cara buat ngomong kamu dalam bahasa Korea. Eits, pause video ini dulu untuk subscribe dan hit the notification bell karena aku bakalan ngasih video tentang bahasa Korea setiap hari Selasa dan hari Jumat. Oke, nggak usah lama-lama, yuk kita mulai aja videonya. 가자! Yang pertama adalah 당신. 당신. Tangsin ini biasanya digunakan untuk lirik lagu, puisi, atau buku dan jarang banget digunakan untuk percakapan langsung karena dianggap sedikit kurang formal. Jadi, tangsin itu lebih ke kayak puitis dan romantis, makanya sering banget ada di drama-drama gitu kan untuk menggambarkan kayak puitis gitu. Tapi sebenarnya kalau misal dalam percakapan langsung kayak kalian ke Korea itu pasti jarang banget orang ngomong tangsin karena itu sedikit agak kasar sebenarnya. Biasanya di drama-drama yang pakai tangsin itu biasanya dia tuh kesal banget sama orang itu sampai dia ngomongnya tangsin. Dan aku bakal ngasih contoh kayak gimana. Jadi ceritanya di drama ini, aku lupa judul dramanya apa, tapi ceritanya ini ada cewek itu ada di dapur. Terus tiba-tiba itu ada cowok datang ke dapur itu tanpa sebab dan dia nggak tahu ini siapa. Terus dia tiba-tiba bilang gini, "당신 누구야? 당신 누구야? Kamu siapa?" Nah, karena cewek ini kesel tiba-tiba si cowok itu datang ke dapurnya secara tiba-tiba, makanya dia di situ bilang 당신. Contoh selanjutnya adalah di drama Dream High. Lagu ini yang dinyanyikan Suzy itu ada kata-kata 당신nya, yaitu 아름다운 당신은. 아름다운 당신은. 아름다운 당신은. Nah, aku bakal ngasih contoh lagi tentang 당신, tapi ini adalah contoh yang paling tidak natural. Tapi aku mau ngasih tahu kalian, 당신 tuh penggunanya kayak gimana sih? Jadi, contohnya adalah 저 당신을 좋아해요. 저 당신을 좋아해요. Jadi, literal meaningnya adalah aku suka sama kamu. Tapi karena orang Korea itu jarang banget menggunakan kamu, karena ini tuh sebenarnya sangat tidak natural. Jadi kalian harus ngilangin 당신nya dan kalian harus ngilangin 저는nya. Jadi yang ngomongnya cuman 좋아해요. Kalian di sini dan orang yang kalian ajak ngomong itu ada di depan kalian. 좋아해요. Itu udah artinya sama dengan 저는 당신을 좋아해요. Karena itu nggak natural gitu loh kalian ngomong kayak 저는 당신을 좋아해요. Meskipun artinya itu sama. Jadi mereka cuma ngomong 좋아해요, suka. Tapi maksudnya di sini adalah kalian ngomong suka ke orang yang kalian ajak bicara di depan kalian. Jadi ingat, 당신 itu cuma buat puisi, judul lagu, atau kayak di drama-drama tertentu, tapi jarang banget untuk diucapin langsung. Yang kedua adalah 그대. 그대 ini itu lebih puitis sebenarnya daripada 당신. Dan ini jarang banget digunakan sebenarnya, apalagi dalam percakapan langsung. Kayaknya nggak ada deh orang yang ngomong 그대 dalam percakapan langsung. Tapi ini banyak banget di lirik lagu. Contohnya adalah lagunya Jessica. Ini tuh judulnya, pokoknya aku lupa judulnya apa. Yang penting dia itu ada 그대에게. 그대에게. Untuk kamu. 그대, kamu. 에게 adalah untuk. 그대에게, untuk kamu. Ingat ya, kalau kalian mau pakai 그대, jangan digunakan untuk percakapan langsung, tapi kalian bisa buat puisi atau judul lagu bisa, sama lirik lagu di dalamnya pakai 그대. Tapi jangan pakai 그대 di percakapan langsung. Yang ketiga adalah yang paling sering banget, yaitu no. No. Nah, ini kalian pasti sudah tahu karena ini sering banget di drama-drama, tapi ini khusus informal aja. Jadi jangan sampai kalian bilang no ke orang yang lebih tua daripada kalian. Kalian cuma boleh pakai no itu untuk orang yang seumuran dengan kalian atau yang lebih muda daripada kalian. Contohnya adalah 너 집에 있어? 너 집에 있어? Kamu apa ada di rumah? Nah, biasa ini kalian kalau telepon teman kalian bisa langsung ngomong 너 집에 있어? Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah 자네. 자네.
Chane ini itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang udah tua, kayak kakek atau nenek, untuk manggil orang-orang yang di bawahnya, atau umurnya itu di bawahnya. Kayak sebenarnya enggak yang di bawahnya pas, maksudnya kayak jauh di bawahnya gitu. Kayak misal ada anak-anak kecil gitu, atau kayak orang-orang seumuran aku gitu yang 20 tahunan gitulah. Tapi ini jarang banget, makanya aku susah banget buat nyari contohnya. Yang penting kalian tahu Chane itu untuk apa. Selanjutnya yang kelima adalah kecok. Kecok ini biasanya digunakan dalam situasi informal. Nah, menurutku ini kecok itu agak mirip sama 당신. Jadi kayak ketika kalian tuh agak kesel sama orang itu, kalian bilangnya kecok. Sebenarnya arti kecok ini kalau kalian pretelin itu ada ke dan ada cok. Ke adalah itu, cok adalah sisi. Jadi maksudnya adalah artinya tuh kayak sisi sebelah sana. Jadi maksudnya adalah orang yang ada di sebelah sana, maksudnya kayak kamu. Makanya arti ini tuh diganti jadi kamu. Tapi ini juga nggak berarti yang kayak kasar gitu, sama kayak 당신. Jadi sebenarnya itu tuh bukan yang kasar gitu, tapi sedikit lebih tidak sopan. Jadi ini biasanya digunakan untuk chat, atau kalau misal situasi yang kayak di drama-drama itu biasanya dia agak kesel sama orang itu. Misal ada situasi dimana kalian itu sama seseorang yang nggak terlalu kalian suka. Terus kalian itu mau tanya pendapat orang ini tentang sesuatu. Jadi kalian bisa tanya, kecokun? Kalau kamu. Nah, kalau misal kalian bingung apa yang bedain kecok yang artinya kamu dan kecok yang artinya di sebelah sana atau di sisi sebelah sana, itu apa sih? Tergantung dari konteks kalimatnya. Kalau misal kalian ngomong kecokun, itu pasti kalian tanya kayak, kalau kamu itu gimana gitu. Nah, tapi kalau misal kalimatnya adalah 그쪽으로 가세요, itu berarti artinya adalah silakan Anda pergi ke sebelah sana. 그쪽으로 가세요 itu seperti menanyakan arah. 으로 ada 그쪽으로. Kalau 그쪽 aja itu biasanya adalah kamu. Selanjutnya yang keenam adalah 아저씨 dan 아줌마. 아저씨 itu kayak manggil orang yang jauh lebih tua daripada kalian, yang kakek-kakek, bukan kakek sih sebenarnya, kayak om-om gitu. Terus kalau misal ajumma adalah manggil yang seumuran tante kalian. Nah, ini sebenarnya nggak berarti kalian tuh manggil om atau tante kalian pakai ajumma sama ajushi, tapi ini tuh manggil orang-orang kayak supir bus, atau ibu-ibu yang jualan sayur gitu, atau kayak tukang pos. Nah, untuk manggil orang-orang seperti itu yang kalian nggak tahu namanya siapa, manggil kamu juga jelas nggak sopan, makanya kalian bisa bilang ajushi atau ajumma. Nah, sedikit penjelasan, sebenarnya nggak semua orang itu suka dipanggil ajushi sama ajumma, terutama yang ajumma. Jadi kalian itu harus lihat-lihat kira-kira orang mana yang cocok dipanggil ajushi sama ajumma, dan orang-orang mana yang mau dipanggil seperti itu. Karena biasanya ada orang yang merasa dia itu masih muda banget, jadinya tuh nggak mau gitu loh dipanggil ajushi atau ajumma, terutama yang ajumma ya. Apalagi kayak misal ibu-ibu yang barusan nikah, mungkin udah cocok nggak sih dipanggil ajumma gitu sama orang-orang yang ya di bawah usiaku gitu. Tapi biasanya dia masih menganggap kalau misal dia itu masih muda banget gitu, jadi nggak mau dipanggil ajumma. Contohnya adalah 아줌마는 어디 가세요? 아줌마는 어디 가세요? Ini artinya sebenarnya adalah tante mau kemana, atau kalian bisa menggarisbawahi tante adalah Anda mau kemana. Nah, tapi kan kalau misal kalian nanyain ibu-ibu penjual sayur kan nggak mungkin kayak tante mau kemana, kan kalian kayak sok kenal gitu kan. Jadi maksudnya itu kayak Anda mau kemana. Jadi 아줌마는 어디 가세요? Oke, kita lanjut ke nomor 7, yaitu nama plus she atau nama plus nim. Jadi nama plus she itu digunakan untuk orang-orang yang kalian hormati. Jadi kayak biasanya di berita-berita itu pakai she. Tapi untuk yang lebih formalnya lagi itu pakai nama plus nim. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Jadi kalau misal kalian udah kerja, terus kalian mau manggil teman kerja kalian, tapi ngomong kamu itu nggak sopan gitu loh di dalam lingkungan kerja. Jadi misal, oke, kita sama-sama seumuran nih di dalam perusahaan ini, tapi untuk ngomong kamu itu nggak sopan. Nah, makanya kita manggil teman kita ini atau rekan kerja kita ini dengan nama plus she.
meskipun kita seumuran. Kecuali kalau misal lingkungannya udah di luar lingkungan perusahaan dan kita tuh deket banget, nah kita bisa manggil no. Selanjutnya yang ke-8 adalah manggil title mereka. Jadi kita manggil mereka sesuai dengan pekerjaan mereka. Contohnya adalah kalau dokter itu bisa 선생님, bisa 선생님. Kalian bisa ngomongnya juga cuma 선생님, tapi bisa 선생님 juga bisa karena 선생님 itu mirip dengan guru. Karena guru juga 선생님 atau 쌤. Tapi kalau kalian mau manggil guru itu dengan panggilan yang hormat, kalian harus manggil 선생님, 선생님. Terus kalau misal kalian udah kerja dan punya bos, itu panggilannya adalah 사장님, 사장님. Jadi kalau misal kalian bingung manggil orang itu dengan panggilan apa, kamu itu nggak sopan, Anda juga nggak sopan. Nah, kalau kalian udah tahu pekerjaannya apa, kalian harus manggil title dia. Oke? Selanjutnya yang ke-9 adalah nggak usah pakai kamu. Loh, maksudnya gimana sih? Nah, jadi tadi kan aku udah jelasin nih, kalau misal orang Korea itu nggak perlu pakai aku atau kamu, itu udah jelas kan maksudnya apa. Nah, ini tuh sebenarnya sama kayak bahasa Indonesia, guys. Kalian itu kalau nggak pakai aku atau kamu kan udah jelas ya maksudnya apa. Contoh nih, makan apa? Nah, makan apa ini kan nggak ada aku atau kamunya kan. Sebenarnya ini kan kita mau tanya, kamu mau makan apa? Tapi kita nggak pakai kata-kata kamu kan, karena kita udah hadap-hadapan gitu loh sama dia yang kita ajak ngomong makan apa. Jadi kita nggak perlu ngomong kamu. Dan ini tuh sama dengan bahasa Korea. Kalian nggak perlu ngomong 당신은 뭐 먹어요? 당신은 뭐 먹어요? Tapi kalian cukup ngomong 뭐 먹어요? 뭐 먹어요? Nah, itulah sebabnya kenapa bahasa Korea sama bahasa Indonesia itu gampang banget untuk dicari contohnya, karena mereka itu mirip. Tapi kalau bahasa Inggris itu jauh banget, karena bahasa Inggris kalau nggak pakai you itu pasti aneh. Contohnya adalah what do you want to eat? Coba kalian hilangin you-nya. What do you want to eat? Aneh kan? Pasti harus pakai you. Nah, sedangkan kalau di Korea sama di bahasa Indonesia itu tuh kita nggak perlu pakai kamu. Orang-orang udah ngerti kalau kita itu ngajak ngomong dia. Yang penting kita harus lihat matanya ya. Kalau misalnya kita ngomong kayak mau goyo, tapi orang yang diajak ngomong di sebelah sana kan nggak ngerti ya. Jadi kalian harus lihat orangnya, oke? Oke, kalau misalnya kalian sangat overwhelmed dengan semua informasi ini, aku mau ngerangkum dengan bener-bener pendek supaya kalian ngerti. Jadi kesimpulannya, inti dari video ini adalah yang pertama adalah kalian harus pakai title buat manggil orang-orang yang lebih tua daripada kalian. Kayak Pak, Bu, Mas, Mbak, kayak gitu. Kalau misal di Korea, kan tadi aku udah jelasin ada beberapa kata untuk manggil Anda. Nah, ini juga sama kalau misal kalian mau manggil orang yang lebih tua kayak Oppa, Onni, Nuna, atau Hyung gitu-gitu. Itu sama dengan title. Jadi kalian tuh nggak langsung manggil nama mereka, tapi ada title-nya. Dan yang kedua adalah kalian kalau mau manggil temen yang sebaya dengan kalian atau yang lebih muda daripada kalian adalah no. Udah, nggak usah dipikir aneh-aneh, cuma itu doang. No. Dan yang ketiga adalah nggak usah pakai. Ini tuh juga berlaku di formal dan juga informal. Kalau misal kalian mau tanya, Anda makan apa? Tinggal ngomong, mau goyo, mau goyo, karena yo di belakang itu udah berarti kalian ngomongnya itu formal. Kalau misal kalian tanyanya informal, seperti momogo, makan apa? Kamu mau makan apa? Gitu. Jadi kalian tinggal hilangin yo-nya yang di belakang supaya itu jadi informal. Ya kan? Kalian nggak perlu pakai yang namanya kamu dalam bahasa Korea kalau misal kalian udah hadap-hadapan sama orang yang kalian ngomong, atau meskipun kalian juga telepon-teleponan, kalian nggak perlu ngomong kayak 당신은, kamu gitu, nggak perlu dalam bahasa Korea karena udah pasti kalian tuh ngomong sama satu orang ini yang ada di telepon kalian. Oke? Oke, selesai sudah pelajaran dari hari ini. Semoga kalian suka video seperti ini. Dan kalau kalian ada ide buat konten selanjutnya, kalian bisa komen di bawah ya. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. 안녕, 다음에 봐.